Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. 7 orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nanti di akhirat akan mendapatkan naungan, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. 7 orang yang dimaksud sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 orang hamba yang akan diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin pada saat diberikan amanah oleh rakyatnya, oleh bangsanya, melakukannya sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul. Dia tidak berat sebelah. Dia tidak menggunakan politik belah bambu, yang satu diangkat, yang satu diinjak, tidak. Tetapi dia benar-benar melakukan amanah yang diberikan oleh bangsa, oleh masyarakat, oleh rakyat yang telah memilihnya untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang adil pasti akan memberikan, pemimpin yang adil pasti akan memberikan sesuatu yang besar kepada orang-orang yang dipimpin. Misalnya, ketika menjadi seorang pejabat, dia kemudian program-program yang dilakukan berorientasi kepada bangsa dan rakyatnya, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, atau bahkan kepada, partai politik yang ia ikuti pada saat itu, tidak. Begitu pula pada saat ia kemudian memberikan ketentuan hukum kepada bangsa dan rakyat yang telah memilihnya menjadi seorang pemimpin, maka dia tidak akan menggunakan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tapi hukum akan menjadi pedang yang sisi duanya itu benar-benar tajam ke atas dan tajam ke bawah. Inilah imam yang adil, yang insya Allah akan diberikan lindungan dan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhir. Lalu yang kedua, wasyabun nasa'a bi'ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa, lalu dia taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saat sekarang ini para pemuda lebih cenderung untuk menggunakan waktunya bermain game misalnya, atau menggunakan gadget tanpa kenal waktu. Tapi ada seseorang yang dirinya masih begitu belia, tetapi senantiasa hatinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ibadah ritual seperti sholat, zakat, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Begitu pula dia melakukan ibadah aktual sebagai aktivis untuk menolong sesama, untuk peduli kepada sesama. Apalagi saat sekarang ini bangsa kita dalam kondisi yang kurang beruntung bagi sebagian saudara-saudara kita. Maka orang-orang yang semacam inilah kemudian kelak akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Maksudnya bukan orang yang selalu berpikir tentang masjid, tidak.
tetapi dia memiliki orientasi hidupnya masjid. Kalau sudah kita berbicara tentang masjid, lalu dikaitkan dengan pemuda, artinya dia bukan hanya sekedar datang ke masjid, dia bukan hanya sekedar sholat di masjid, tapi dia beraktivitas di masjid sebagai bentuk artikulasi dari dirinya seorang pemuda untuk membimbing jamaah, untuk membimbing kawula muda, untuk membimbing anak-anak agar mereka mendapatkan petunjuk yang benar dalam meraih sebuah cita-cita ketika ia memiliki harapan-harapan. Lalu yang keempat adalah warujulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai. Dua orang saling mencintai, tapi bukan cinta yang dilandasi dengan hawa nafsu, tidak. Tetapi cinta berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai seseorang karena Allah. Dia mencintai seseorang bukan karena hartanya, bukan karena kecantikan, kegantengan, atau karena dia memiliki posisi tertentu sebagai anggota masyarakat. Misalnya dia memiliki status sosial yang tinggi, tidak. Tapi dia benar-benar mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pada saat mereka kemudian berpisah, lalu landasan berpisahnya itu juga karena Allah. Karena perpisahan itu sesuatu yang boleh jadi akan menimpa seseorang, tetapi ketika berpisah bukan dilandasi karena seseorang itu sudah bangkrut misalnya, atau seseorang itu sudah tidak dicintai lagi misalnya, tidak, tetapi berpisahnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima adalah seorang laki-laki, seorang pemuda yang kemudian diajak oleh wanita yang cantik, wanita yang memiliki status sosial yang tinggi untuk berzina bersamanya. Lalu si pemuda ini, meskipun dia sesungguhnya memiliki perasaan yang sama dengan si wanita itu, tetapi dia kemudian mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Meskipun orang tidak melihatnya, meskipun orang kemudian tidak mengetahui bahwa dirinya berzina dengan si wanita itu, tetapi dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melihatnya. Sehingga dia kemudian mengatakan, inni akhafullah. Lalu yang ketiga adalah seorang yang bersedekah, berinfak. Dan pada saat berinfak dan bersedekah itu tidak riya, tidak ingin dipuji, tidak ingin kemudian orang lain menyanjungnya, tidak. Tetapi dia ketika bersedekah, berinfak, menolong orang dengan sembunyi-sembunyi, tidak disampaikan kepada orang lain. Dia melakukannya hanya karena Allah semata. Dan itu diistilahkan dengan orang yang bersedekah, orang yang menolong, orang yang berbuat baik, tetapi tangan kirinya tidak mengetahuinya. Karena dia tidak pamer, dia tidak ria, dan dia tidak ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Lalu yang ketujuh adalah mereka yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, dan kemudian meneteskan air matanya. Dengan berzikir, ia kemudian bermuhasabah tentang tujuan hidupnya, tentang mau kemana hidupnya, dan kemudian dia merasa bahwa selama ini melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Kemudian dia meneteskan air mata, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 7 orang yang insya Allah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Dan 7 orang inilah yang benar-benar dicintai oleh Allah. Dan untuk kita semua paling tidak harus menjadi satu di antara mereka. Apakah menjadi imam yang adil, apakah dia menjadi seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah, atau seorang pemuda yang kemudian hatinya senantiasa bergantung kepada masjid, atau orang yang saling mencintai karena Allah, atau kemudian orang yang bersedekah tetapi tidak pamer dan tidak ingin dipuji.
atau menjadi seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi yang sepi, kemudian dia menyadari akan kesalahannya dan meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu di antara 7 hamba Allah yang dicintai dan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.